Selamat sore, Mas Kang. Hore. Gimana nih Apa kabar sinyalnya? Mbak Sinta? Kabarnya baik dong. Sinyalnya kabar baik gak nih, Mas Kang? Kita lihat aja, kayaknya oke sih. Seharusnya aman ya, Mas Kang ya. Karena kemarin ini ya pertanyaan apa diskusinya lagi asik gitu kan, tapi ternyata sinyalnya lagi kabarnya lagi nggak baik nih. Tapi kita coba ya Mas Kang, semoga hari ini di sore hari ini nggak Iya, kenapa-napa. Nah Mas Kang, kalau semoga nggak ngambek ya. semoga nggak ngambek ya, semoga hari ini energinya baik, energinya positif semua. Sip, amin. Nah Mas Kang, kalau Gimana Mbak kemarin Sinta? Nah, kalau kemarin kita Heeh. kan udah ngobrolin ya pengaturan yang baik untuk di dapur seperti apa, kemudian juga di kamar mandi seperti apa, di kamar tidur utama seperti apa. Udah yang di dalam rumahnya udah kita obrak-abrik ini ya. Nah, sekarang kita mau beralih Oke, ke teras rumah nih, Mas Kang. Sebenarnya oke. teras rumah ini pengaturannya seperti apa sih? Karena memang teras ini kan sebagai tempat transisi nih dari energi luar rumah dan juga dalam rumah. Nah, ini apa aja yang perlu diperhatikan oleh sahabat Sonora? Betul. Jadi memang teras rumah ya, Mm-mm. teras rumah banyak orang yang tidak menanyakan teras rumah sebagai sesuatu yang penting dalam feng shui. Mhm. Padahal sebenarnya itu ada relasinya dengan pintu masuk, pintu Mhm. utama. Mhm. Jadi nggak bisa diabaikan juga dengan feng shui teras rumahnya. Nah, tadi Mbak Sesa bilang betul kalau teras rumah itu adalah tempat transisi ya, di Mhm. mana kita bisa dapat energi baik Ya. dari luar untuk bisa masuk ke dalam. Ya, maka kalau terasnya itu penataannya salah, pasti juga energi yang masuk, energi baik yang mau masuk itu bisa terhambat. Contohnya apa aja sih yang bisa menghambat energi masuk di teras? Itu cukup banyak, ya. Contohnya adalah tong sampah, misalnya Mhm. kalau kita peletakan tong sampah salah, atau septic tank. Aha. Nah ini dua yang mungkin lebih gampang diatur mungkin tong sampah ya, Mhm. karena kita tong sampah salah tempat ya kita tinggal geser. Ya. Tapi kalau Septic tank. septic tank kan ditanam. Mhm. Ya kalau salah itu ya bahaya. Gali lagi buat geser nih Mas Kang, atau Nah, terasnya nih yang digeser nih. nah betul. Lalu suaranya jelas gak? Jelas kok, jelas Mas Kang. Oke, saya kok dengar Mbak Sesa suaranya kecil ya? Agak kecil ya suaranya ya. Iya. Mungkin sinyal kali Mas Kang, Halo? pengaruh gak sih kalau sinyal? Dengar kok dari Sesa, dengar Mas Kang kok. Oke, saya juga dengar sih, cuman lebih Kecil ya. kecil dari sebelumnya. Oke. Oke, Mhm. jadi septic tank ya, kita Mhm. balik lagi. Kenapa septic tank tidak boleh? Ya sebelum-sebelumnya kita udah bahas bahwa kamar mandi membawa energi negatif, ya begitu juga dengan septic tank. Mhm. Pasti membawa energi negatif. Ya. Maka peletakannya itu sangat pantang kalau ada di depan teras atau pintu utama. Hmm. Itu jadi tadi kita udah bilang teras, jangan ada tong sampah ataupun Septic tank. septic tank. Mhm. Nah, lalu yang orang suka luput juga adalah pohon. Nah, pohon itu boleh sah-sah aja ada pohon, ya. Tapi pohon yang seperti apa? Pohon yang harus dirawat dengan baik. Ya, jadi kalau pohon mati atau pohon yang sudah layu Mhm. itu sama sekali tidak diperbolehkan dalam feng shui karena itu dia juga memberikan efek yang buruk Mhm. terutama kesehatan bagi si yang punya rumah Mhm. ya. Pohon ya itu, jadi hati-hati sama pohon dan tanaman. Mhm. Nah, selagi kita masih ngomong pohon atau tanaman, nah biasanya banyak orang yang bertanya bagaimana kalau dengan sudut teras dikasih pot atau guci Mhm. atau Ya. pot yang ada tanamannya. Mhm. Ya, itu boleh. Ya, jadi diletakkan di sudut dari teras tersebut, Mhm. dikasih tanaman dan ada potnya atau ada gucinya, itu boleh, itu bagus, ya. Lalu saya juga pengen bahas tentang kanopi Hmm. dari teras
itu Oh, sendiri. kanopi Nah, berpengaruh juga ya kalau Mas Kang ya? kanopi itu banyak sekali yang model minimalis zaman sekarang ya, Aha. dia bentuknya itu melintang. Ya, dia bukan sejajar, tapi dia melintang di atas pintu utama. Nah, ini Utama. kesalahan. Ya, jadi kesalahan yang sebenarnya orang juga biasanya menyepelekan ini karena bentuknya dikira oke gitu, karena tidak mencurigakan ya. Tapi kalau bentuknya dia melintang, dia tidak sejajar dengan pintu, maka itu bisa memberatkan sudut dari teras tersebut. Nah, jadi tidak boleh ada sudut lancip ataupun barang atau unit yang bisa menghujam ya, menghujam daerah teras atau pintu utama. Seperti itu. Oh, bahkan dari kanopinya juga berpengaruh ya Mas Kang ya. Yang letaknya di Iya, atas kita padahal ya. lihat keseluruhannya. Bener-bener. Iya, betul. Oh, Lalu ada lagi kolam. Ya, kolam ya. kolam ikan, kolam renang. Kan kadang ada orang yang mau peletakannya di depan pintu utama. Ya, itu boleh aja, asalkan kita bisa mengerti lagi. Boleh nggak di bagian pintu utama itu diletakkan kolam ikan ataupun akuarium ataupun kolam renang. Ya, jadi boleh, tapi harus dihitung secara pribadi. Nah, ngitungnya Lalu ini ada gimana lagi. nih Mas Kang? Gimana? Ngitungnya ini gimana ini? Ngitungnya mestinya ya bertanya kepada ahli feng shui yang bisa Langsung menghitung. ditanyakan ya. Ngitungnya dari kepala keluarga juga Mas Karena Kang? nggak boleh sembarangan. Karena elemen air ini tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, jadi kita harus seimbangkan dengan elemen lain yang ada di dalam rumah. Kalau peletakannya salah, dia bisa terjadi ketidakseimbangan, maka ya banyak macam yang terjadi dalam rumah nanti. Ya, secara tidak langsung nanti orangnya akan merasa tidak enak, tidak betah, atau hal yang negatif lainnya. Ya. Lalu ada lagi. Banyak ya Mas Kang ya, banyak sekali ya. Apalagi model-model sekarang itu kan tidak seperti rumah konvensional yang ada sekarang. Ya, dulu itu mungkin modelnya begitu-begitu aja. Sekarang kan lebih ke modern, minimalis. Jadi banyak desain yang sebenarnya berseberangan dengan feng shui. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa yang kita bisa konsolidasi, tapi ada beberapa yang memang sebenarnya tidak boleh sama sekali. Ya, contohnya apa? Contohnya jalan setapak yang menuju ke teras. Nah, jalan setapak yang menuju ke teras itu harusnya landai ya, tidak terlalu tinggi dan naiknya pun nyaman, enak. Ini konsep feng shui, ya, tidak boleh terlalu berat. Kita kalau bikin jalan setapak yang curam naik ke atas, orang pun secara tidak langsung merasa berat ya. Nah, lalu juga ada orang yang bikin jalan setapak menuju teras itu sampingnya ada kolam-kolam, ya, ada unsur airnya juga, ya, itu tidak diperbolehkan karena itu bentuknya jarang-jarang, jadi kita harus melompat dari tapak satu ke tapak yang lainnya itu jaraknya terlalu jauh. Nah, itu. Jadi teras itu seperti yang Mbak Sesa bilang, dia adalah transisi dari luar ke dalam. Jadi bikin semudah mungkin supaya orang bisa masuk atau energi bisa masuk ke dalam rumah tanpa ada halangan. Senyaman mungkin ya Mas Kang ya, jangan sampai yang tadi kalau kata Mas Kang jalan setapak menuju ke teras itu yang bikin berat segala macam, seperti itu ya Mas Kang ya. Ya. Nah, tadi kan kita bicara minimalis. Nah, sekarang yang klasik biasanya kesalahannya apa Mbak Sesa? Kesalahannya apa ya? Wah, saya nggak tahu apa-apa tentang feng shui, langsung ditembak nih sama Mas Kang. Ya, kalau rumah klasik itu kan banyak kan pilar ya. Yang di depannya itu ya Mas Kang ya. Oh iya, Ya, jadi pilar-pilar itu sebenarnya boleh aja asalkan dia bentuknya seimbang dan juga tidak menghalangi akses masuk ke pintu utama. Nah, itu kan peletakannya juga di teras.
Oke. Tapi seperti itu. sejauh ini selama dia tidak mengganggu untuk jalan masuk itu nggak masalah ya Mas Kang ya. Kalau tadi kata Mas Kang selama seimbang seperti itu ya. Ya, tapi juga kita harus paham tentang keseimbangan. Jadi kalau akses masuk udah gampang nih, tapi dari segi bentuk itu kelihatannya berat sebelah atau pilarnya itu terlalu besar daripada pintu utamanya atau terasnya terlalu kecil dibanding rumahnya gitu. Jadi itu semua soal keseimbangan. Kalau kita bisa peka terhadap itu, maka rumah kita bisa diatur dengan baik. Itu yang Mas Kang maksud dengan seimbang tadi ya. Jadi nggak yang satunya gede gitu, tapi juga melihat dari pintu utamanya, melihat dari rumahnya juga. Seperti itu ya Mas Kang ya? Iya. Wah, luar Jadi orang biasa sekali. bisa mempraktekkan feng shui kok. Yang penting harus peka. Itu dia. Kepekaannya ini kadang mungkin ada beberapa yang jadinya lebih ke estetik gitu ya, terkalahkan sama estetik ya kan sih Mas Kang? Maksudnya selama dia estetik jadi nggak masalah deh, jadi tidak memperlihatkan, nggak kepikiran untuk yang seimbang itu tadi. Kemudian Mas Kang tadi kan Iya, jadi sebenarnya arsitek sekarang juga mendalami feng shui kok sebagian, jadi mereka paham kunci-kuncinya atau konsep-konsep dasarnya, jadi nggak lari terlalu jauh. Oke, itu tadi sudah ada dua contoh dari rumah yang klasik sama yang modern gitu ya Mas Kang. Nah, kalau dari letaknya nih Mas Kang, dari posisinya, kan teras itu mungkin kalau sekarang itu nggak hanya ada di depan rumah, tapi mungkin ada di samping, bahkan ada yang di belakang. Itu seperti apa treatmentnya itu Mas Kang? Apakah sebenarnya kalau dari feng shui kan pintu utama yang memang menentukan segala macamnya, atau yang seperti apa nih Mas Kang? Iya, teras kan dengan pintu utama itu selalu bersandingan. Nah, tapi kalau rumahnya hook, ada mau dibuatkan teras samping atau belakang, ya silakan. Sebenarnya nggak masalah. Yang membedakan itu adalah ukuran pintu utamanya. Ya, jadi ukuran pintu utama adalah ukuran pintu yang terbesar. Jadi kalau mau punya teras samping, lalu ada pintunya, silakan. Tapi pintunya itu harus lebih kecil daripada pintu utama. Pintu utama. Oh, berarti ya, semua fokusnya ada di pintu utama ya Mas Kang ya? Mau terasnya di mana, selama pintu utamanya adalah lebih besar daripada pintu-pintu yang lainnya di rumah, itu nggak masalah ya Mas Kang ya? boleh kan mau duduk-duduk di samping, ada Itu taman, dia, di Mas belakang ada Kang. taman, kan pasti butuh teras. Ya boleh, sah-sah aja. Karena itu mungkin apakah ada treatment lain nih sebenarnya, kalau misalnya kalau tadi kan Mas Kang cerita nih untuk teras rumah yang ada di depan tadi. Nah, siapa tahu ternyata ada beda juga, tapi ternyata enggak. Itu tadi kalau untuk dari lokasinya. Nah, kan kemarin ini ya Mas Kang, sebelum Instagram Live ini, jadi saya sempat searching juga nih, sempat googling juga. Katanya ini ada pengaruhnya dengan kristal ya. Kristal ini apa sih Mas pengaruhnya? Apakah untuk di teras rumah aja, atau sebenarnya bisa untuk ngebus segala energi baik di dalam rumah nih kalau menurut Feng Shui? Justru gini, kalau kristal itu nggak boleh sembarangan peletakan ya, tanpa mengetahui manfaat dari kristal tersebut. Ya, kristal itu kita pakai untuk sebenarnya menetralkan energi negatif, karena dia sifatnya itu dia menyerap, ya, dia menyerap energi jelek dan dia membuyarkannya, ya, membuyarkan energi yang ada. Nah, tapi kalau kita letaknya salah, padahal energi positif yang kita buyarkan, ya berarti nggak dapat manfaat sebenarnya dari kristal tersebut. Ya, dan kristal pun juga hati-hati loh, karena kristal zaman sekarang itu banyak kan manufacture dan tidak asli. Ya, kristal yang asli ya mesti tanya ahlinya. Jadi harus hati-hati juga ya Mas Kang ya? Iya. Oke. Berarti bisa saja kristal ini digunakan, tapi harus tahu dulu ya Mas Kang ya? Iya, mau diapakan. Mau diapakan, jadi misalnya pintu utama, masuk pintu utama kita bisa lihat langsung tangga. Nah, ini kan sebenarnya fatal. Nah, jadi cara netralisirnya gimana? Di tangga kita taruh lampu kristal. Gitu. Tapi sebenarnya banyak skenario yang dimana nggak ada jawaban pasti. Karena kita mesti lihat dari
keseluruhan layout rumah tersebut. Kalau cuma satu skenario yang kita tahu tanpa tahu letak-letak posisi ruangan lainnya, ya itu juga salah. Nah, kalau ini tadi Mas Kang bilang kristal ini bisa untuk membuyarkan lah, membalikan energi yang nggak baik gitu ya. Kalau misalnya kejadiannya adalah satu keluarga, ini pintu utamanya udah bener nih, tapi ternyata di depannya tadi untuk teras ya Mas, ini terasnya ternyata di depannya adalah septic tank. Apakah bisa diminimalisir dengan kristal tadi? Nah, kalau septic tank itu sifatnya udah berat memang. Ya, jadi kalau kita pakai lampu kristal itu bisa memberikan efek tapi tidak lama. Ya, jadi kalau jalan terbaik untuk septic tank di depan pintu utama atau teras itu harus segera dipindahkan. Digali lagi, dibongkar aja semua jadinya Mas Kang ya? Ya harus. Cuma salah itu satu memang caranya jawaban itu yang ya? kejam. Oke. Nah, coba deh Sesa juga mau sapa nih ya untuk sahabat Sonora yang sudah bertanya juga. Ini ada dari Mike Bu 14. Sore Mas Kang, kalau posisi septic tank lebih baik ditaruh di mana ya? Kalau ditaruh di depan kiri rumah boleh atau tidak? Terima kasih. Oke, secara umum kan peletakan septic tank itu biasanya di depan, di garasi rumah. Ya, tapi memang kalau secara feng shui itu ada hitungan di mana peletakannya juga harus di posisi bagi si penghuni adalah posisi negatif. Gitu. Jadi kita harus cari sisi negatif dari si penghuni, lalu peletakan septic tanknya mengikuti hitungan itu. Oke. Hitung-hitungan lagi ya Mas Kang ya, ribet ya? Ya, ribet ya. Jadi saya memang ribet. Makanya dia ada baiknya nih kalau sahabat Sonora langsung dengerin aja setiap hari Senin ya Mas Kang ya, pukul 16 tuh pasti ada Mas Kang yang akan menjawab setiap pertanyaan Anda terkait dengan Feng Shui ya. Itu tadi jawaban dari Mas Kang. Oke, terima kasih. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Mas Kang dari singgahan.beta. Kalau teras di arah selatan rumah ini bagusnya diberi tanaman apa ya Mas Kang? Dan untuk warna dan juga bentuk daunnya misalnya. Terima kasih. Bagian selatan rumah itu ada pintu utama dan teras. Kalau teras di arah selatan rumah bagusnya diberi tanaman apa nih Mas Kang? Baik itu warna ataupun bentuk daunnya. Oke, jadi kalau depan rumah itu udah pasti kita cari yang agak rendah. Artinya jangan sampai pepohonan atau bentuk tanamannya itu bisa menutupi keseluruhan dari pintu utama. Jadi yang agak rendah seperti contohnya bonsai, ya. Nah, tapi kalau saya tidak terlalu paham sama tanaman, jadi boleh tanya orang tanaman. Tapi yang pasti itu harus landai dan tidak terlalu tinggi bentuk tanamannya. Dan bagian selatan memang bagus dikasih tanaman, ya dia akan memberikan energi yang baik bagi si penghuni dan lebih memberikan semangat. Oke. Seperti itu. Kalau itu apakah untuk tanaman hidup aja atau sebenarnya tanaman palsu juga nggak masalah tuh Mas Kang? Tanaman hidup. Tanaman hidup, harus tanaman hidup berarti ya? Iya. Iya, karena kalau tanaman palsu itu jatuhnya bukan tanaman, nggak ada efeknya. Cuman untuk dekorasi itu aja ya? Dekorasi aja. Dan itu pengaruh juga untuk setiap ruangan di dalam rumah gitu ya Mas Kang. Jadi untuk tanaman palsu ini nggak ada efeknya apapun seperti itu? Ya boleh aja kalau mau dipakai tanaman palsu atau artificial, ya boleh aja. Oke, itu tadi dari Mas Kang langsung dijawab ya sama Mas Kang. Terima kasih tadi yang sudah bertanya. Kemudian ini mungkin agak geser nih ya Mas Kang ya, pertanyaan bukan tentang teras, tapi ini ada yang nanya dari Lia Wiryanti. Selamat sore Mas Kang, ini mau nanya tempat duduk toilet ini baiknya menghadap kemana ya? Ini Mbak Sesa udah bisa jawab ini. Tembak aja terus ya Mas Kang ya. Kita udah pernah bahas kan ya, posisi kloset ya?
Nggak boleh ngadep ke pintu kan ya? Tidak boleh menghadap ke pintu atau membelakangi pintu Pintu. utama. Nah, bener. Berarti setelah ini, minggu depan Sesa kayaknya mau sendiri aja deh, Mas Kang. Sendirian. Ya, jadi posisi kloset itu harus horizontal, ya, dengan jalanan depan rumah. Itu dia. Sesa langsung bisa jawab loh. Langsung lah, nih udah langsung jadi keturunannya Mas Kang ini. Gimana nih Mas Kang? Merasa tersaingin nggak Mas Kang? Waduh, jadi Kang apa nih? Kang Sesa. Kang Sesa. Kemudian ada lagi yang bertanya nih, agak untuk yang pertanyaan tentang teras ini sepertinya udah nggak ada yang nanya lagi ya Mas Kang ya. Jadi coba saya carikan pertanyaan yang di luar itu. Tadi tuh ada yang nanya. Ini deh dari Anita nih nanya lagi di Mas Kang. Dari Anita Felicia. Jadi nanya lagi nih Mas Kang, karena kemarin ini ternyata dia udah nanya konsultasi. Untuk jam lahir ini katanya salah. Jadi mau nanya ke Mas Kang untuk 17 Februari. Oke, untuk 17 Februari tahun 1994 pukul 12:05 dini hari, dan untuk warna apa nih dan untuk warna apa sama merah dan putih yang dianjurkan? Warna apa yang dianjurkan ini? Warna apa yang sama merah dan putih yang dianjurkan? Maksudnya bagaimana nih? Nah, itu dia Mas Kang, pertanyaan yang sama yang juga saya mau nanyakan ke Mbak Anita. Tapi mungkin dari Mas Kang bisa jawab untuk kira-kira warna apa nih dari tanggal 17 Februari 94 di pukul 12:05 dini harinya. Oke. Ini saya mesti ngitung sebentar nih. Kita ada waktu nggak Mbak Sesa? Hitung aja dulu Mas Kang, nggak apa-apa. Hitung dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena biasanya ya Mas Kang, ini request dari sahabat Sonora ini ya, kalau kita udah selesai Instagram Live, pasti pada komentar, tambahin lagi dong, jangan cuma 30 menit doang, gitu Mas Kang. Jadi supaya nanya pribadi ya? Nah itu dia, jadi nanya pribadi nih Mas Kang, tapi nggak apa-apa, silakan dihitung aja dulu Mas Kang. Sambil ini mungkin ada sahabat Sonora juga yang mau nanya ya terkait dengan teras rumah, sambil Mas Kang hitung-hitung. Nah, udah selesai hitung. Oh, cepat dong Mas Kang ya. Pertanyaannya tadi adalah warna apa yang sama merah dan putih yang dianjurkan? Maksudnya mungkin opsi selain dua ini ya? Mungkin, bisa jadi Mas Kang. Oke, kalau warna memang saya kasih yang sebenarnya nggak disukai sama Anita. Mungkin bingung kali mau pakai baju merah dan putih. Tapi cara nyocokinnya gimana? Karena nggak suka. Justru karena nggak suka, saya minta tolong dipakai supaya ada perubahan dari karakter dan hidupnya. Jadi kalau yang disukai itu tidak memberikan efek perubahan. Jadi masih sama bagi saya, tetap harus pakai baju merah dan putih. Oke, itu udah skakmat ya Mas Kang, ya nggak bisa diganti, harus tuh pakai merah dan juga putih. Suka nggak suka ya Mas Kang? Betul. Oke, terima kasih tadi untuk Anita juga sudah bertanya, dan Mas Kang sudah 30 menit nih Mas Kang. Sip. Sudah 30 menit, terima kasih Mas Kang. Tadi sudah sharing-sharing juga untuk teras rumah ya, apa aja yang harus diperhatikan oleh sahabat Sonora. Jadi mungkin setelah Mas Kang ini memberikan beberapa tips dan juga saran-saran, silahkan coba dilihat lagi teras rumah Anda sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai ya kan, nah nanti tenang aja, Anda bisa ngikutin saran-saran dari Mas Kang kira-kira seperti apa. Mas Kang, kita ketemu lagi ya Senin depan. Thank you Mbak Sesa, sampai ketemu Mas ya. Kang, sampai ketemu, sehat selalu.